Namaku Arman. Dulu, hidupku biasa saja. Tidak mewah, tapi cukup. Aku bekerja keras. Membangun rumah tangga bersama Ratna. Wanita yang kucintai sejak kuliah. Kami menikah atas dasar cinta. Atau setidaknya, begitu yang aku kira. Ibunya, Bu Sari, tinggal bersama kami sejak tahun kedua pernikahan. Setelah ayah Ratna meninggal, aku menerimanya dengan lapang dada. Karena pikirku, seorang anak memang harus merawat orang tua. Hari-hari berjalan cepat. Aku bekerja sebagai kontraktor kecil, membangun rame-rama sederhana di pinggiran kota. Peluh dan lelah adalah makanan sehari-hari. Tapi semua itu kutelan demi masa depan yang cerah. Sampai suatu hari, kecelakaan kecil di proyek membuat kakiku lumpuh. Dokter bilang ada kemungkinan untuk sembuh, tapi butuh waktu, terapi, dan tentu saja biaya. Sejak saat itu, segalanya berubah. Ratna mulai menjaga jarak. Tatapan hangatnya menjadi dingin. Sentuhannya menghilang. Bu Sari tak lagi menyapaku dengan ramah. Dia bahkan mulai berbicara seolah aku beban. Bukan lagi menantu yang pernah dia banggakan. Aku bisa melihatnya jelas di mata mereka kasihan yang berbalut kebencian. Apa gunanya suami yang tak bisa berdiri, Man? Kata Ratna suatu malam. Mengira aku tertidur. Warisan dari orang tuanya saja belum juga dibagi. Lebih baik kita percepat saja urusannya, sebelum dia benar-benar tak berguna. Aku ingin menangis, bukan karena tubuhku yang lumpuh, tapi karena hatiku yang hancur. Ternyata, di balik senyum mereka selama ini, tersimpan niat busuk yang tak pernah kubayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar aku bukan lagi suami, bukan lagi menantu. Aku hanya penghalang. Sebuah batu yang harus mereka singkirkan. Hari itu langit mendung, seperti mengerti apa yang akan terjadi padaku. Ratna tampak lebih perhatian dari biasanya. Ia menyuapiku sarapan, merapikan selimutku, bahkan tersenyum-senyum yang sudah lama hilang. Hari ini kita akan pergi sebentar, Mas, ke tempat yang sejuk. Ibu sudah siapkan mobilnya, katanya lembut. Aku mengangguk pelan, merasa senang tapi heran. Entah kenapa, hatiku terasa tidak enak. Tapi aku percaya pada istri dan ibu mertuaku. Setidaknya, masih ingin percaya. Mereka membawaku dengan mobil tua ke arah luar kota, jauh dari rumah, menembus jalan-jalan kecil dan hutan yang rimbun. Aku mulai curiga ketika jalanan makin sepi dan tak terlihat satupun rumah. Ratna hanya diam. Bu Sari duduk di belakang, menggenggam tas besar. Matanya tajam menatap keluar jendela. Saat mobil berhenti di tengah hutan sunyi, aku mulai panik. Ratna, ini di mana? Tanyaku, cemas. Ia tak menjawab. Bersama ibunya, mereka menarik tubuhku keluar mobil dengan kasar. Kursi roda pun tidak dibawa. Aku diletakkan begitu saja di atas tanah, di bawah pohon besar yang sunyi dan lembab. Maaf, Mas, ini yang terbaik. Kami butuh hidup juga, ucap Ratna datar. Bu Sari menimpali. Daripada kamu hanya jadi beban, lebih baik kami gunakan warisanmu untuk hidup layak. Mobil melaju meninggalkanku, dan suara mesin yang menjauh adalah nada paling sunyi dan menyakitkan yang pernah aku dengar. Aku tak bisa bergerak, tak bisa menjerit, hanya bisa menatap langit yang mulai menangis bersama air mataku. Di tengah kehancuran, hutan itu menjadi saksi tempat aku dibuang, dihapus dari hidup orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Namun, mereka lupa satu hal. Aku belum mati. Hari-hari pertama di hutan adalah neraka. Tubuhku lemah, lumpuh dari pinggang ke bawah. Tak ada makanan, tak ada air bersih, hanya tanah lembab dan suara binatang malam. Aku tergeletak di sana, menatap langit yang berubah warna dari siang ke malam, berharap ajal segera datang dan membebaskan semua penderitaan ini. Tapi Tuhan ternyata belum selesai denganku. Pada hari kelima, ketika tubuhku mulai demam dan penglihatanku kabur, seseorang datang. Seorang pria tua, berjenggot putih, dan membawa seikat kayu bakar. Namanya Pak Badrun. Ia tinggal di pondok kayu kecil, tak jauh dari tempat aku dibuang. Awalnya ia ragu mendekat. Mungkin mengira aku makhluk gentayangan. Tapi setelah mendengar suaraku yang lemah memanggil, ia mendekat. Dan hidupku berubah.
Pak Badrun merawatku seperti anak sendiri. Ia membersihkan luka-lukaku, menyuapiku, dan yang paling penting ia memberiku harapan. Kau masih hidup, nak. Dan selama itu, jangan serahkan nasibmu pada orang-orang jahat itu. Katanya suatu malam di depan perapian kecil. Bersama beliau, aku mulai pelen-pelen, membangun kekuatan. Dengan terapi sederhana yang ia pelajari dari pengalaman, aku mulai belajar menggerakkan jari-jari kakiku. Prosesnya lambat dan menyakitkan, tapi aku tidak pernah mundur. Sebulan kemudian, aku bisa duduk. 2 bulan kemudian, berdiri dengan bantuan tongkat. Dan di bulan keempat aku bisa berjalan tertatih, tapi dengan langkahku sendiri. Fisikku pulih, tapi yang lebih penting, semangatku bangkit. Aku mulai kembali menjadi Arman yang dulu lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap. Aku pun membuka rahasia masa laluku kepada Pak Badrun, termasuk soal warisan yang menjadi motif pengkhianatan Ratna dan Busari. Beliau menatapku lekat, lalu berkata, "Kalau kau mau kembali, pastikan bukan hanya tubuhmu yang tegak, hatimu juga harus kuat. Kau harus adil, tapi jangan lemah." Dan sejak malam itu, aku bersumpah, aku akan kembali, bukan sebagai pria yang dibuang, tapi sebagai seseorang yang akan menuntaskan semua yang telah dirampas dariku. Saat tubuhku mulai tegak dan langkahku kembali kokoh, aku mulai mencari tahu apa yang terjadi di luar hutan selama aku menghilang. Berkat bantuan Pak Badrun yang sesekali turun ke desa, perlahan potenggen-potenggen cerita itu terkumpul. Rumahku kini bukan lagi milikku. Ratna telah memalsukan surat keterangan kematian. Mereka menyebar kabar bahwa aku hilang dan kemungkinan besar tewas di hutan karena putus asa. Hanya selang 2 minggu setelah pembuangan itu, ia bersama ibunya mengurus segala surat, menggugat warisan dari keluargaku, tanah, rumah, dan simpanan yang dulu aku simpan untuk masa depan kami. Warisan itu kini mereka nikmati. Ratna membeli mobil baru, memperbaiki rumah dengan gaya mewah, dan bahkan mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Sementara Busari hidup dengan santai seperti ratu, membual pada tetangga bahwa mereka bangkit dari keterpurukan karena kerja keras, bukan karena pengkhianatan. Rasa sakit di dadaku kembali membakar. Tapi kali ini tak kuizinkan menjadi kelemahan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menghubungi seorang teman lama Hasbi, sahabat sejak kuliah yang kini bekerja sebagai pengacara. Awalnya, ia tak percaya melihatku masih hidup. Tapi begitu kami bertemu, matanya berkaca-kaca. "Kau punya banyak yang harus dibalas, Man. Tapi kita harus lakukan ini secara cerdas." Bersama Hasbi, kami mulai menyusun bukti. Kami menelusuri surat-surat palsu, transaksi mencurigakan, dan saksi-saksi yang diam-diam tahu kebenaran. Hasbi menyusun gugatan balik, tak hanya soal warisan, tapi juga upaya pembunuhan dan penipuan dokumen hukum. Hari demi hari, aku semakin kuat. Dan satu hal pasti, aku tidak akan datang dengan amarah membabi buta. Aku akan datang dengan kebenaran dan kemenangan. Pagi itu, langit cerah. Udara terasa berbeda, seperti menandai awal dari sebuah pengadilan yang tidak tertulis, tapi sangat dinanti. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kubangun dengan kerja keras. Rumah yang kini tampak asing dengan pagar baru dan cat mewah yang tidak pernah kuminta. Aku tidak sendiri. Hasbi ada di sampingku, membawa berkas-berkas yang kami kumpulkan selama 2 bulan terakhir. Beberapa warga menoleh, terkejut melihatku. Ada yang berbisik, ada yang memanggil pelan, "Arman, itu Arman kan? Bukannya dia sudah..." Ya, aku kembali. Hidup, berdiri. Pintu rumah terbuka. Ratna keluar dengan pakaian mewah, seolah sedang memerankan istri orang kaya. Matanya membelalak saat melihatku. Wajahnya pucat, langkahnya mundur. Busari menyusul dari dalam, membawa segelas kopi yang langsung terjatuh saat matanya bertemu denganku. "Ma, Mas Arman?" Ratna terbata. Suaranya gemetar. Aku melangkah pelan. Tatapanku lurus, menembus wajah mereka yang dulu tega meninggalkanku membusuk di hutan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ketegasan dan luka yang berubah menjadi baja. "Sudah cukup mainannya, Ratna. Sekarang saatnya kau dengar." Kataku datar. Aku duduk di ruang tamu,
di sofa yang dulu kubeli dari hasil proyek pertamaku. Hasbi mulai menjelaskan semuanya: pemalsuan dokumen, penggelapan warisan, penipuan publik, hingga dugaan percobaan pembunuhan. Bukti-bukti diletakkan di meja satu persatu. Ratna menangis. Busari mencoba membela diri, mengatakan semua dilakukan karena terpaksa dan tidak ada pilihan. Tapi, aku sudah muak dengan alasan mereka. Selama 5 bulan kalian hidup dari darahku, kataku lirih. Kini saatnya kalian rasakan akibatnya. Aku mengusir mereka hari itu juga, dengan bantuan pihak berwenang dan bukti kuat. Rumah dan seluruh hakku kembali padaku. Ratna dan Busari dipaksa pergi, tanpa sempat mengemasi kemewahan yang mereka curi. Saat pintu rumah tertutup kembali, aku berdiri di dalamnya, sendiri, tapi utuh. Bukan pria lumpuh yang dibuang tanpa ampun. Aku adalah pria yang bangkit dari kematian, membawa kebenaran sebagai senjata, dan hati yang tak lagi bisa dihancurkan. Tak ada yang lebih tajam dari luka yang berubah menjadi tekad. Dan hari itu, pembalasan bukan hanya tentang membalas dendam. Itu tentang menegakkan harga diriku yang sempat diinjak-injak. Setelah Ratna dan Busari dipaksa keluar dari rumah oleh petugas pengadilan, mereka menatapku dari luar pagar. Matanya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Mereka mungkin berharap aku akan memaafkan. Mungkin percaya air mata bisa menebus dosa mereka. Tapi aku hanya menatap datar. Aku pernah mencintaimu, Ratna, ucapku pelan. Tapi cinta yang dikhianati bukan untuk disimpan, apalagi dipertahankan. Ratna menangis, berlutut di jalanan, memohon, "Mas, kami salah. Kami takut. Kami takut saat kau buang aku di hutan, saat kau curi hartaku dan tulis surat kematian palsu." Suaraku meninggi, tapi masih tertahan oleh kendali. Busari mencoba mendekat, namun Hasbi segera menghentikannya. "Kami sudah ajukan gugatan pidana. Akan ada proses hukum yang kalian jalani. Ini belum selesai." Setelah itu, aku mengunci pagar rumah yang dulu mereka rebut dengan licik. Tetangga-tetangga berdiri di kejauhan, menonton diam-diam. Tak sedikit yang menunduk malu, karena percaya pada kebohongan Ratna. Tapi aku tak butuh pengakuan mereka. Aku hanya ingin satu hal, hidupku kembali. Hari-hari berikutnya kuisi dengan membangun ulang segalanya. Dari nol, aku merenovasi rumah bukan untuk memanjakan diri, tapi untuk membersihkan jejak kejahatan mereka. Kamar yang dulu kusewa untuk Ratna kini kosong. Sepi, tapi jauh lebih damai. Pak Badrun bahkan sempat datang berkunjung, membawa madu hutan dan senyuman bangga. "Kau bukan hanya selamat, Man. Kau menang." Aku hanya tertawa kecil. "Belum, Pak. Tapi aku sudah pulang." Dan benar, aku sudah pulang. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pria yang membuktikan, bahkan dari kegelapan terdalam, manusia bisa bangkit asal ia masih punya nyala di hatinya.